work from home ini rata-rata sih masih ngedit. Nggak jauh beda sih sama uh, biasanya hari-hari biasa. Cuman kalau ngedit ini lebih banyak. Kenapa? Karena mungkin bisa dikerjakan di rumah. Kemudian juga kontennya malah ada aja. Untuk konten kreator sendiri atau hal-hal yang berbau digital sih nggak ada habisnya kayaknya. Mau keadaan kayak apapun mesti ada aja. Berarti di Cuman rumah jobnya Mas makin lancar ya Mas ya? jobnya lebih beralih ke arah yang lebih spesifik lagi. Kalau dulu mungkin sama syuting, sekarang lebih banyak difokusin editing. Dan Oh, juga metodenya beda-beda, seperti waktu kalau semisal projectnya wedding itu mungkin lebih ke arah sekarang yang akad yang lebih banyak seperti itu. Untuk syuting biasa, perfilman dan lain-lain mungkin lebih difokuskan pada ide cerita, scriptwriter ataupun editor. Nah, kalau untuk editor sendiri nggak ada habisnya sih kayaknya. Ada aja kok kontennya untuk editor. iya. Oh ya Mas, itu bisa Itu bisa work from cerita, home. jelasin dikit nih Mas. Apa sih editor Surabaya itu suatu forum atau organisasi atau gimana sih Mas? Tujuannya juga ngapain gitu? Oke, terima kasih sebetulnya Alerio untuk pertanyaannya. Jadi editor Surabaya sih sebetulnya awalnya itu platform pribadi saya buat sebelumnya awalnya juga belum bukan editor Surabaya namanya. Karena awal-awal saya kan ingin menunjukkan beberapa hal yang mungkin saya punya waktu masih kerja freelance. Dari awal freelance sih mungkin 2015-an atau 16-an karena emang waktu kuliah kan uh, saya sambi gitu. Saya kerjakan berbarengan dengan waktu kuliah. Jadi mulainya dari situ, terus kemudian sayang kan disimpan di database pribadi. Kemudian ada suatu platform Instagram lah. Kemudian baru namanya diganti Editor Surabaya untuk blow up beberapa kerjaan yang dulu-dulu pernah saya kerjakan pribadi maupun sama tim produksi yang lain. Karena freelance keuntungannya sih bisa join beberapa tim baik di Surabaya sendiri maupun luar kota. Jadi terus aja ada aja. Cuman untuk freelance sendiri gambarannya masih sangat luas karena banyaknya job itu tidak didukung oleh spesifikasi atau keahlian keahlian khusus gitu. Misal ada jobnya editing ya editing, jobnya kameramen, jobnya live streaming, jobnya live event. Jadi macam-macam nggak ada fokusnya. Dan editor Surabaya ini sebetulnya platform pribadi yang awalnya hanya untuk keperluan pekerjaan pribadi, lama-lama menjadi konten edukasi juga karena beberapa sering ngajar, beberapa sering ngisi materi juga. Jadi mungkin ke depannya ini bakal jadi konten untuk atau platform editor Surabaya ini jadi platform buat menaungi editor-editor yang ingin belajar bersama seperti itu. Jadi awalnya sih pribadi Mas Yan, tapi ke depannya mungkin tujuannya itu sih. Oh ya, Kembali lagi. semoga tercapai ya Mas ya. Tujuannya baik ya. Ya kenapa? Karena tujuannya baik ya, saya doakan aja semoga lancar. Ya, Ya. amin. Terima kasih. Eh, karena waktunya juga nggak terlalu banyak Mas. Eh, langsung aja ya Mas ya ke materinya. Oke. Udah siap Mas? Kenapa? Udah siap ya Mas ya? Oh ya, sudah siap. Oke. Oke. Nah, Sebelumnya perkenalan dulu ya. Pribadi kan belum. Nama saya Arda Maulana. Saya dari vokasi manajemen pemasaran. Tahun 2018 terakhir menempuh pendidikan di vokasi. Uh, Mungkin di sini ada beberapa ya teman-teman sekalian. Saya juga mau kenalan, mungkin lebih ke arah sesi tanya jawab aja nanti. Oke, saya adalah seorang freelancer dalam bidang digital, terutama platform yang lebih khusus saya build untuk pribadi saya adalah editing. Jadi semua hal tentang editing, baik itu editing visual, penulisan, ataupun edukasi,
insya Allah saya bisa ngerjakan. Dan kedepannya memang fokusnya ke arah wedding atau wedding organizer, karena di situ nanti saya bahas lagi kenapa harus kayak di situ. Oke, sebelumnya saya mohon maaf jika nanti semisal sewaktu presentasi ada beberapa yang terkesan biasa saja, tapi kalau semisal mau yang lebih detail bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Kemudian untuk Mas, bentar, Mas. poin-poin ya. Itu kameranya muter terus, Mas. Muter terus? Iya. Mati dah? Iya, mati, Mas. Oke. Masih mati ya? Udah kelihatan, Mas, tapi nggak kelihatan wajahnya Mas Arde. Tadi kelihatan? Tadi awalnya kelihatan, Mas. Sekarang udah? Sudah. Oke. Kenapa ya tadi? Oke, lanjut lagi ya. Mohon maaf gangguan teknis. Sering kayak gini waktu apa presentasi ke klien juga sering kayak gini. Terutama paling sering di Zoom sih. Jadi ya semoga nggak terjadi di Gmeet aja. Balik lagi ke tadi bahwa mohon maaf semisal nanti materinya terlalu permukaan ya, terlalu masih mungkin kalian sebagian besar sudah tahu siapa maksudnya. Cuman ini saya maksudkan biar nanti ada timbul pertanyaan waktu sesi tanya jawab. Jadi semoga materi ini cepat kita bahas, kemudian pas sesi tanya jawab kalian bahas yang detail-detail aja ya. Jadi malah lebih enak kalau bahas yang detail, saya bisa mengarahkan output yang kalian dapat dari webinar ini lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman sekalian. Terima kasih pada teman-teman yang sudah sempatkan waktunya untuk hadir pada forum ini. Semoga hasil yang diterima atau yang didapat untuk kita semua bisa lebih baik lagi ke depannya. Kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar buat ngomong yang baik, ngomong yang enak, gak belibet dan lain-lain. Karena saya juga kaget ditunjuk sebagai content creator, tapi masih mengembangkan proses belajar ini juga. Langsung ke pembahasan yang pertama. Ini aku masukin materinya ya. Udah masuk kelihatan. Oke, aman, Mas. Udah kelihatan. Oke. Kameraku aman juga? Aman, masih kelihatan. Oke. Nah, di sini itu ada kemarin aku diskusi sama panitia sih untuk bahas outputnya apa sih. Kalian kenapa bikin konten kreator? Kalian ingin audiensnya mengerti apa atau memahami sudut pandang yang bagaimana? Kata panitia untuk memaksimalkan apa yang dimaksud konten kreator dan kemampuan untuk membangun konten kreator yang baik. Oke, dari situ saya bikin beberapa poin-poin. Nah, di sini kan ada poin yang paling penting adalah how to improve your skill. Nah, saya tahu beberapa dari kalian mungkin sudah pernah untuk membuat atau berangan-angan membuat konten kreator yang ingin kalian buat pribadi untuk dibagikan kepada orang lain atau orang banyak. Di sini akan dibahas bagaimana cara memaksimalkannya. Nah, tadi sudah dijelaskan secara singkat deskripsi editor Surabaya seperti apa. Terus di sini ada beberapa tulisan yang sering saya pakai untuk ke klien sih. Rata-rata perusahaan untuk menjelaskan dengan tulisan editor Surabaya yang merupakan usaha mandiri berbasis digital. Nah, lanjut lagi sambil dibaca ya. Di sini ada tujuan dari konten kreator.
bukan hanya konten creator, tapi tujuan dari semua hal. Bahkan tujuan kita untuk ada di dunia ini juga kan untuk memberi pesan kepada orang sekitar. Istilahnya kayak kita berguna berfungsi di masyarakat sekitar kan. Apabila kita belum merasa tercapai itu, maka serasa tidak berguna kan diri sendiri. Maka di sini saya bagi konsep dari content creator menjadi bagian ini, di bagian pesan, mindset, model penulisan, dan visual design. Nah, di sini konten kreator hasilnya adalah pesan. Entah kalian itu konten kreator di bidang visual, penulisan, entah platform kalian kalian pakai nanti apa, YouTube, Instagram, Telegram, Line, atau forum-forum website, apapun itu, mesti ada pesan yang ingin disampaikan kepada audiens gitu. Kalian ingin mengungkapkan apa, kalian ingin menyampaikan apa, dan kalian ingin diperhatikan dalam hal apa gitu. Nah, di pesan sendiri ini ada mekanisme untuk mengatur pesan ini, yaitu mindset, model penulisan, dan visual design. Ini pribadi aja sih dari saya untuk kalian telaah bagaimana pesan disampaikan oleh 3 hal ini. Sebetulnya ada banyak sekali hal-hal yang bisa membuat kalian lebih fokus untuk menyampaikan pesan. Tapi kalau pribadi ada 3 hal ini. Barangkali semisal di jalan nanti kalian menemukan fungsi yang lain, bisa diskusi di forum diskusi. Ada 3. Pesan ini, kalian itu harus mempunyai 3 patokan yang harus kalian usahakan, maksimalkan untuk berkoordinasi dengan baik. Berkoordinasi ya, artinya saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain. Itu ada mindset, model penulisan, dan visual design. Oke, kita bahas yang pertama adalah mindset dulu. Nah, di sini ada mindset ya. Tentunya di mindset ini kalian udah punya gambaran kan? Kayak mungkin pola pikir atau sudut pandang kalian melihat sesuatu, kayak the way I see things. Kayak everybody have a different side, kayak beberapa orang mempunyai pandangan tertentu terhadap sesuatu gitu. Dan ini berbeda satu sama lain. Di mindset ini juga memainkan fungsi psikologis kalian. Jadi kalian punya fungsi psikologis untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini akan saya bahas beberapa poin-poinnya yang mungkin kalian juga pernah mengalami hal itu gitu. Yang pertama adalah mulai dulu. Kenapa sih kok mulai dulu? Kalian mesti punya angan-angan ingin mencapai sesuatu kan? Entah itu tujuan kalian kuliah, tujuan kalian memulai usaha, tujuan kalian keluar dari rumah, tujuan kalian menulis, tujuan kalian melukis, apapun itu, mesti punya tujuan. Dan ketika kalian ingin melakukan itu, kalian terhalang kayak, apakah aku bisa melakukan ini dengan baik? Apakah aku bisa melakukan ini dengan maksimal? Apakah aku bisa ini? Kenapa aku nggak gini-gini? Terlalu banyak pikiran hingga kita lupa untuk memulai. Sedangkan memulai itu adalah setengah langkah atau setengah tujuan kita tercapai gitu. Kita melangkah sekali untuk mencapai tujuan kan juga butuh langkah gitu, butuh mulai. Jadi apapun yang ada dalam pikiran kalian, tetap mulai dulu. Usahakan mulai dulu. Urusan bagus jelek belakangan. Setiap karya seni mesti jelek awal-awal. Mesti jelek. Semuanya kayaknya mesti jelek awal-awal. Jadi kalian nggak bisa untuk mengharapkan sesuatu yang kalian kerjakan pertama itu mesti bagus. Nah, di sini yang poin pertama adalah mulai dulu. Kemudian yang kedua adalah kenali diri sendiri. Kenapa mengenali diri sendiri menjadi poin penting yang kedua? Karena kenali diri sendiri merupakan langkah paling penting sebetulnya setelah kita mulai. Kita mulai itu untuk mengenal diri sendiri juga kan. Nah, ketika kita udah mulai terus mengenal diri sendiri, kita karakter orang yang seperti apa, kita itu suka apa, kita itu marah karena apa, kita itu sedih karena apa, kita juga nggak nyaman dengan apa. Itu normal, setiap orang menikmati dan melaksanakan semua hal-hal emosi itu secara pribadi gitu. Dan nggak bisa ngejudge satu sama lain. Kamu baperan, kamu nggak kuat, kamu terlalu lemah,
itu nggak bisa. Semua orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Jadi kenali dulu diri sendiri, semisal sudah kenal sama diri sendiri, dari hal yang kita mulai tadi, kita jadikan pelajaran buat kita lakukan hal yang lebih baik ke depannya. Mungkin lanjut lagi, nanti bisa tanya ke forum diskusi. Yang ketiga adalah selalu tanyakan pendapat. Setelah kita mulai, setelah kita tahu kita suka apa, nyaman di mana, kalian tanyakan pendapat pertama ke diri sendiri dulu. Aku bikin ini nyaman nggak? Aku bikin ini suka nggak? Kalau misal suka, passion, entah apapun kesulitannya, kalian menikmati itu. Semisal itu prosesnya sangat menyakitkan, kalian menikmatinya juga, karena kalian tahu hasilnya bisa kalian nikmati di hari-hari kemudian. Tanyakan diri sendiri, kemudian tanyakan pendapat orang terdekat. Jangan malu untuk bertanya kayak, ketika kita di forum, semisal ya, forumnya itu adalah orang yang suka videografi, orang yang suka fotografi. Kalian mesti, kalian mesti lebih fokus ke arah hal-hal nggak jauh dari hal itu. Jadi kalau ada dari kalian yang forumnya masih forum ya guyon-guyon, forum guyon-guyon boleh lah. Cuman rata-rata kalau aku pribadi punya 2 forum. Pertama, forum untuk berteman dan forum untuk menghabiskan uang. Ya seperti itulah, karena forum untuk menghabiskan uang ini, forum untuk mencari uang ini, jadi ada 2, forum mencari uang dan forum untuk menghabiskan uang. Menghabiskan uang ini bersama teman-teman tadi, teman-teman yang nggak sejenis, maksudnya nggak suka video dan lain-lain kayak aku. Terus yang forum yang kedua adalah forum untuk mencari uang, adalah yang benar-benar orang yang sepassion dengan kita, terlepas itu mereka itu nggak mengasihkan buat kita, yang penting kita ada di forum itu dan bisa menanyakan pendapat tentang apa karya yang kita buat. Makanya kalau semisal kalian suka pecinta alam, ya gabung Wanala. Kalian suka visual design, sinematografi, atau itu visip itu juga. Atau kalian suka apapun, ikut forum. Kalian suka organisasi, ya ikut BEM. Kemudian ada poin yang keempat adalah be kind dan humble. Jadi sebetulnya sih, terlepas dari ideologi kalian bikin konten kreator, kalian juga harus mikirin kayak kalian juga butuh belajar dari orang. Seringkali ketika kita membuat konten kreator kan, kita punya idealis sendiri. Jadi kayak kita itu pengen karya kita itu kayak gini gitu. Sedangkan banyak possibility atau kemungkinan yang ada di depan mata kita yang akhirnya nggak kelihatan karena ideologis pribadi. Jadi tetap membumi lah, karena kan manusia diciptakan dari tanah. Jadi lanjut lagi, ke 5 adalah selalu buat target baru. Jadi manusia juga kan kalau diciptakan, kalau manusia kan namanya orang mesti berproses kan, dari awal sampai akhir itu, sampai kita meninggal kan berproses, belajar. Jadinya harus ada target baru. Mungkin umurku di sekarang atau kalian yang masih kuliah menganggap masa-masa SMA sama kuliah mesti berat kuliah. Waktu SMA, masa-masa SMA lebih berat dari SMP, ataupun kayak setiap hari itu tantangan baru gitu loh. Jadi kalau kalian nggak siap untuk menghadapinya, gimana kalian mau upgrade, gimana kalian mau naik level. Jadi ketika udah tercapai satu target yang kalian buat, bikin target baru yang lebih besar. Gunanya buat upgrade diri kalian sendiri. Ini cara yang paling bagus buat kalian biar tidak tertinggal oleh teman-teman kalian ya. Teman kalian masih berproses atau masih nyaman sama zonanya dia, targetnya dia udah tercapai, kemudian dia nggak bikin target lagi, ya dia masih di level itu. Jadi kalian harus bikin target terus supaya sampai ke level yang lebih tinggi terus. Kemudian ada konsisten atau istiqomah. Kalian pernah nggak sih ngerasa kayak motivasi hebat itu datang? Entah kalian sedang nyetir, tiduran, main HP, atau melakukan aktivitas kalian bersepeda, atau dan lain-lain, mesti ada motivasi besar ketika terbesit kayak pokoknya aku harus ini, aku harus ini.
kalian itu terbayang terus, kemudian pas kalian pulang ke rumah atau kalian kemana itu kalian fokus sama hal itu. Tapi hal itu terjadi 1 jam, 2 jam, ataupun setengah hari. Itu motivasi kuat buat kalian melakukan sesuatu atau membuat karya seni, membuat konten dan lain-lain. Itu juga bagus motivasi seperti itu, tapi itu sia-sia jika kalian nggak konsisten. Begitu sudah setengah hari, kalian udah ngerasain kayak panas, pusing, dan hal-hal kayak wis gak mood lah intinya. Ketika terjadi hal kayak gitu kan, otomatis mindset yang kalian bangun dari mulai dulu kenali diri sendiri, selalu tanyakan pendapat, bikin be humble, selalu buat target baru akan hilang begitu saja gitu. Akan hilang begitu saja, terselip akan kemalasan dan kemudian dan teman-teman untuk bersenang-senang dan lain-lain. Jadi hal yang paling kuat, hal yang lebih kuat daripada motivasi adalah habit. Habit apa? Habit adalah kebiasaan. Jadi buat sesuatu itu, makanya kalau dipikir-pikir kerjaan kantoran itu kenapa kok kerja kantoran seperti itu ya? Ternyata mereka bikin habit gitu. Bikin habit kebiasaan yang apabila kita tidak melakukan hal itu akan terasa kurang atau hambar di hari-hari kita. Semisal kalau ini memang susah, aku kalau ngedit itu aku usahain aku habis subuhan langsung megang laptop. Jadi mau nggak mau harus pegang laptop. Itu tiap hari tak asah kayak gitu. Terus setelah sudah jadi pola, sudah jadi kebiasaan, ada yang kurang. Aku jadi mataku burem, terus badanku lemes, ternyata kurang olahraga, sama makan makanan sehat, bikin lagi target lagi baru, terus konsisten lagi, ngatur-ngatur jadwal lagi. Kayak gitu. Jadi motivasi itu penting, tapi motivasi nggak ada gunanya ketika kalian nggak bisa konsisten. Semua hal di dunia ini mesti konsisten. Insya Allah. Kemudian lanjut ke model penulisan ya. Nah, di model penulisan ini lebih, kalau mindset kan lebih, nah ini belum aku bahas tadi, lupa. Di pesan itu merupakan hasil. Ada 3 poin yang harus koordinasi untuk sampai ke pesan itu yang saya bahas tadi. Nah, poin-poin yang pertama, yang kedua, yang ketiga, itu diibaratkan tubuh kita. Mindset itu cara pandang kita atau otak kita melakukan penelaah siap karya seni yang terlintas di pikiran. Kemudian model penulisan adalah feel atau perasaan kita dalam merasakan atau kepekaan kita terhadap sesuatu di sekitar kita. Kemudian visual design adalah membuat atau mentransfer semua hal tentang perasaan dan pikiran kita ke media yang ingin kita buat audiens melihatnya gitu. Melihatnya, merasakannya. Lebih tepatnya semua panca indera menikmati hasil yang kita buat itu melalui visual design. Visual design itu bisa tulisan, pokoknya hal-hal yang terlihat dan bisa dirasakan oleh panca indera. Gitu nggak sih? Ya ini pendapat pribadi. Nah, lanjut lagi ke model penulisan. Nah, model penulisan ini ada 5 poin. Nah, model penulisan ini ada 5 poin. Yang pertama adalah perasaan yang muncul atau kepekaan. Seperti yang saya bahas tadi, perasaan yang muncul atau kepekaan itu adalah hal atau sesuatu yang kalian peroleh ketika kalian mengalami hal itu atau mendengar atau menikmati, bukan menikmati ya, atau merasakan hal itu dari semua panca indera kalian. Kalian melihat, kalian mendengar, kalian mencium, kalian merasakan semua hal yang ada di sekitar kalian secara lebih detail, itu akan menimbulkan kepekaan. Entah itu kepekaan sosial, kepekaan menulis, kepekaan menggambar, kepekaan memperhatikan, kepekaan berpendapat, dan lain-lain. Jadi, model penulisan yang baik adalah model penulisan yang mengungkapkan apa yang kalian rasakan tentang sesuatu keresahan kalian yang kalian pendam selama ini, kalian tuangkan ke media, ke audiens yang ingin kalian tuju, seperti itu. Terus yang kedua adalah argumen atau pendapat. Aku yakin kalian punya pendapat pribadi,
entah pendapat pribadi, pendapat kelompok ini, yang kalian rasa itu cukup mengganggu kalian ketika kalian tidak menemukan apa namanya, tidak menemukan kesamaan dari dua hal itu atau lebih gitu. Jadi argumen atau pendapat kalian dapat ketika kalian itu ngerasa ini aku banget, ini aku banget, ini aku banget, terus kemudian kalian tulis melalui model penulisan yang kalian inginkan. Jadi setelah kalian muncul kepekaan terhadap sesuatu, kalian punya pendapat tentang sesuatu itu, kemudian kalian yang poin yang ketiga adalah kalian mengarahkan sesuatu itu. Kalian arahkan sesuatu itu ke hal yang kalian inginkan atau audiens, sekali lagi ke audiens yang ingin lihat. Kalian ingin audiensnya itu menerima pesan kalian seperti apa. Terus yang keempat adalah metode. Nah, metode ini sesuai karakter pribadi kalian sih. Kalian lebih suka ketika kalian itu mencari perasaan kalian lewat cara apa? Bisa dengan ngobrol dengan orang yang benar-benar istilahnya survei lah. Istilahnya bisa kalian survei atau kalian bisa uh, mengamati, atau kalian juga bisa melakukan sesuatu. Jadi ketika kalian melakukan sesuatu, kalian mengamati sesuatu, kalian merasakan sesuatu, atau dari orang lain kalian tanyain pendapatnya, itu bisa kalian lakukan penulisan dengan metode seperti itu gitu. Mungkin ada pertanyaan lain di forum diskusi lagi. Kemudian ada poin yang kelima adalah pola pikir atau karakter. Jadi semua hal ini sebetulnya saya bikinnya runtut. Jadi poin-poin dari 1 sampai 6, 1 sampai 5, ini semuanya langkah-langkahnya, prosesnya, agar tidak lebih gampang. Sebetulnya kalau dibolak-balik bisa sih, karena kalian kan juga berkarakter ya. Tapi untuk pribadi sendiri aku lebih suka kayak gini, biar flow-nya dapet. Jadi poin pertama aku lakuin dulu 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian setelah semua itu jadi, keempat poin tadi jadi, itu jadi ke poin kelima, yaitu pola pikir atau karakter. Kalian akhirnya paham orang itu ya, kalau misalnya ini nggak tahu ini pendapat pribadi, misalnya menulis, kalian pernah baca novel kan, novel karya ilmiah atau jurnal atau istilahnya bacaan-bacaan pribadi kalian, entah itu musik, entah itu video, foto, entah itu edukasi, makalah, mesti selalu nyaman dengan bacaan yang kalian baca, karena kalian itu sesuai pola pikirnya dengan si penulis itu gitu loh. Setiap orang kan mesti berbeda cara menulisnya, dan kita yakin bahwa orang yang menulis ini sesuai dengan kita karena mereka punya karakter. Orang itu atau hal-hal yang menarik di dunia ini sebetulnya adalah cerita. Cerita, orang itu semua orang suka cerita. Makanya implementasi cerita jadiin ke tulisan, ke film, ke visual design, semuanya suka cerita. Jadi cerita yang paling kuat adalah cerita yang berkarakter, punya pola pikir, punya karakter, itu adalah cerita yang paling kuat. Penulisan yang paling kuat pun juga sama, yaitu penulisan yang punya karakter di dalamnya. Kalau kalian belum menemukan karakter kalian sendiri dalam penulisan kalian, entah kalian itu bertanya kepada saudara atau teman, terus mereka nggak menemukan ciri khas kalian, berarti kepekaan nomor poin pertama tadi belum terlalu muncul. Kepekaan ini diasah terus tiap hari. Sama kayak di mindset tadi, mulai dulu, terus latihan terus karena kita membuat konsistensi dan istiqomah dalam hal itu. Oke, lanjut lagi ya. Nah, di sini adalah ke visual design. Nah, sebelum ke visual design ini aku mau tanya Alerion tadi, kecepatan nggak? Enggak, Mas. Oke. Mungkin Oke, thank you. dari audiensnya. Oh, boleh Mas, apa? enggak? Oh ya. Halo? Oh ya, halo. Oh, standar, Mas, katanya. Oke. Nggak kecepatan, nggak kelambatan. Soalnya seringan presentasi dikasih waktu 10 menit gitu. Akan coba percepat akhirnya. Biasa. Santai aja, Mas. Ini Oke. 1 jam. Oke. Lanjut ya.
Ini kan ke visual design. Sebetulnya visual design ini lebih ke arah bukan teori lagi, praktek. Karena kan apa namanya mengimplementasikan pola perasaan dan pikiran kita ke media yang audiens kita pengen menikmati itu kan. Jadi visual design ini ke toolsnya. Kalian mau entah itu apapun itu. Ini kenapa aku pilih 3 poin ini. 3 poin ini sebetulnya mewakili semuanya. Kalian pernah nggak lihat konten? Ya ini aku tanya sendiri, aku jawab sendiri. Ya wis nggak apa-apa. Kalian pernah nggak lihat konten tulisan, jurnalistik, foto, video, terus apa namanya konten foto video yang banyak isinya itu aktivitas-aktivitas olahraga dan lain-lain yang cangkupannya luas semua itu kalau kalian telaah lagi ada di 3 poin ini. 3 poin ini semuanya ada. Kalian mau tulisan di foto video desain grafis ya ada. Di berita kan selalu ada foto, dan kalau nggak ada foto juga ada desainnya kan. Kayak kalian itu misalnya beli novel juga kan mesti ada beberapa gambar yang untuk mengarahkan kalian menerima pesan dari si penulis kan. Mesti ada hal-hal itu. Untuk detailnya dibahas di forum diskusi ya. Ini pertama ada foto. Nah, foto di sini adalah suatu gambar yang bentuknya adalah 2 dimensi ya. Jadi kalian itu melihatnya itu nggak dari berbagai sudut, cuman dari depannya. Nah, di visual design foto ini sendiri itu ada banyak metode atau tools yang bisa kalian gunakan untuk menangkap gambar. Nah, metode tools untuk menangkap gambar ini sebetulnya yang menarik untuk dibahas karena kalian ada kamera, ada HP, ada Gcam, ada GoPro. Itu sebetulnya ada banyak pengaturan di dalamnya yang bisa kalian maksimalkan untuk mengambil sebuah foto. Ada sudutnya, ada cahayanya. Sebetulnya kalau ditarik kesimpulan, ini pribadi sendiri ada. Ini pendapat pribadi bahwasannya foto adalah langkah-langkah atau proses untuk mendapatkan foto yang bagus adalah dengan penempatan cahaya dan warna yang pas. Itu sih, kuncinya cuma cahaya dan warna yang pas. Kalau cahayanya pas, semisal gambarnya nggak terlalu terang, nggak terlalu gelap, komposisinya kanan kirinya pas, cahayanya, kalau kalian foto pemandangan, terus kalian ada objek di tengahnya, ya kalian diusahain pemandangannya warnanya yang kontras atau bertolak belakang. Semisalnya biasanya kalau wedding atau foto dokumentasi, rata-rata itu objeknya atau orang yang ada di foto itu kontras dengan yang belakangnya. Semisal warna belakangnya hijau, ya berarti kontrasnya biru. Nah, ini ada banyak banget di foto caranya untuk mendapatkan foto yang maksimal. Tapi terlalu banyak pembahasannya, mungkin dibahas di forum diskusi. Terus ada yang kedua adalah video. Video ini kan gambar 3 dimensi ya. Kalian lebih bisa menikmati gambar dari berbagai sudut. Nah, di sini di video ini hampir sama mekanismenya dengan foto. Cuman kalian lebih arahkannya itu gambar yang bergerak gitu. Jadi kalau gambar bergerak, kalian konsep konten kreatornya lebih detail lagi. Tapi ada cara yang lebih simpel untuk bikin video itu sebetulnya. Kalau kalian ngerti kamera dan kalian sering untuk mengoperasikan kamera kemudian mencoba untuk mengeditnya, selalu ada komposisi detail master. Seperti itu aja sih, nggak terlalu rumit juga. Maksudnya detail master adalah ketika kalian semisal ya, kalian mau buat footage orang lagi memperhatikan dosen ketika mengajar. Kalian bayangkan aja di pikiran kalian. Kalian jangan asal shoot ini itu, tapi kalian bayangin dulu apa yang harus aku masukkan. Sebetulnya materi foto, video, desain grafis ini sudah ada di IG Editor Surabaya. Tinggal nyari aja sih. Ada materi beberapa kayak editor offline, editor online, kemudian ada skenario, penulisan, cara menemukan suara, desain suara, dan lain-lain. Itu semuanya udah ada di situ. Tinggal dicari,
Nah, caranya nemuin efek suara yang pas, caranya untuk nemuin fokus efek yang, misalnya kan kalau ada suara efek, kalian misalnya pengen bikin footage ketika sedang mengajar itu, ada suara buka pulpen, terus nulis, itu ada caranya. Lihat aja di IG Editor Surabaya, materi, desain, dan sound, nggak salah. Nah, itu di video. Ada banyak, ada suara, ada sound, ada script, ada master master breakdown, ada, itu banyak sekali. Kalau kalian terjun di bidang visual yang benar-benar visual, kalian bakal ngerti hal-hal kayak gini. Kemudian ada poin ketiga adalah desain grafis. Kalian mungkin waktu kuliah itu atau waktu sekolah mesti sering melakukan desain grafis, entah itu cetak poster, banner, dan lain-lain, desain-desain dan lain-lain. Lagi-lagi sama, komposisinya selalu gelap terang, sama pewarnaan yang pas, sama pengaturan cahaya yang pas gitu. Kalian akan nemuin gambar itu terasa datar banget, desain kalian datar banget ketika kalian itu nggak menempatkan antara gelap terangnya. Gelap terang yang saya maksud adalah ketika bikin desain itu, kalian misalnya pola dasarnya adalah biru, kemudian kalian itu pasang atau tambahin biru tua di bagian tertentu, kemudian ada putih di bagian tertentu, jadinya kayak lebih terkesan glowing dan timbul dan lain-lain. Itu mungkin bisa diasah dengan mulai dulu tadi, ke mindset, balik lagi ke mindset. Jadi mulai ke mindset, model penulisan, visual design, semuanya runtut. Dipikir dulu konsepnya seperti apa, dirasakan feel-nya seperti apa, diimplementasikan hasilnya ke media yang audiens pengen semua panca indera merasakannya. Terus lanjut lagi ke pesan ya. Nah, di pesan ini, tadi seperti yang saya jelaskan adalah bahwasanya pesan itu adalah hasil dari proses koordinasi, mindset, model penulisan, dan visual design. Jadi, semua hal ini harus berkoordinasi seperti tubuh kita, dipikir dulu kalau mau ngomong gitu. Jadi kayak gitu, koordinasi semuanya udah cocok, baru hasil yang kita keluarkan bisa maksimal gitu. Dan masalah, kemudian cara mengatasinya juga ada di poin itu sendiri. Mungkin di mindset, di model penulisan, sama di visual design itu terkesan sebuah solusi ya, terkesan sebuah jalan keluar dari semua hal yang kita bingungkan selama ini gitu. Tapi ternyata bukan. Malah ternyata 3 hal ini yang menjadi masalah kita. Kalian pernah nggak sih nerima mindset ternyata hal-hal ini sebetulnya gampang dipikir, gampang diolah, gampang diomongin. Cuman ketika kalian ngelakuin hal itu sangat susah sekali gitu loh. Justru kan malah jadi mindset itu penghalang kalian. Model penulisan juga menghalangi kalian, visual design menghalang kalian. Ini terjadi di fase ketika kalian baru mulai. Selalu seperti itu, fase di baru mulai, mesti kalian merasakan hal-hal ini. Ketiga masalah ini menjadi hambatan kalian. Setelah kalian mulai kan, seharusnya di poin yang berikutnya adalah mengenali diri sendiri, menanyakan pendapat, be kind, humble, selalu buat target baru, dan konsisten kan. Tapi itu diabaikan karena kalian terlanjur kecewa gitu, terlanjur kecewa dengan hasil yang kalian mulai gitu, atau bukan terfokus pada hasil juga, bisa terjadi juga karena aspek-aspek di sekitarnya, kayak temen, kayak dosen, kayak kan tugas, misalnya tugas untuk buat video atau tugas buat makalah, kalian kan berproses, pas melakukannya dikumpulin kok nilainya jelek, kok komentarnya kayak gini, kok kayak gitu. Terus temennya juga nggak terlalu mendukung, kok aku tuh yang kerja, dan lain-lain. Nah, itu balik lagi ke tujuan apa, pesan apa yang ingin kalian sampaikan, dan apa sih, kenapa sih aku harus mulai gitu. Kalian harus ingat lagi, tujuan aku mulai itu apa gitu. Kalau kalian tahu tujuan kalian mulainya apa, kalian ngerti kalian itu pengennya apa ke depannya, kalian punya gambaran tentang diri kalian 5 tahun lagi itu seperti apa, aku yakin kalian bakal nemuin track kalian sendiri. Kalau sudah koordinasi antara mindset,
modul penulisan dan visual design itu udah tersinkronasi dengan baik, maka kalian nemuin pola kalian gitu. Kalian nemu pola kalian sendiri kayak, oh ini jalanku gitu. Jalanku ini mungkin lebih lambat daripada orang lain, tapi I never stop gitu. Kayak I will never stop, kayak kalian itu nggak akan berhenti berkarya misalnya. Mungkin jelek tapi kalian nggak akan berhenti karya. Itu sebetulnya lebih bagus daripada kalian berkarya langsung bagus tapi kalian berhenti terus kemudian kalian berkarya lagi. Intinya adalah nggak nggak mesti seberapa lambat pun kalian melangkah selama kalian itu nggak berhenti. Jadi jangan pernah berhenti untuk hal-hal kayak nggak pas atau kecewa dengan hasil yang kalian buat gitu. Terus aja melangkah terus. Itu sempat terjadi sama saya waktu itu, karena beberapa hal masalah kuliah dan lain-lain, saya sempat berhenti berkarya, kemudian tidak melanjutkan apa yang saya mulai gitu. Akhirnya saya tersalip oleh teman-teman yang seperjuangan saya yang lebih kuat mentalnya gitu. Jadi untuk masalah konten kreator, babah lah, nggak usah peduli tentang pikiran-pikiran yang tidak optimis seperti itu. Lanjut aja terus. Bikin terus, nemuin pola kalian. Nemuin pola kalian, waktu kalian sendiri kayak gimana. Kalau udah nemuin pola, nemuin waktu kalian untuk berproses, pasti kalian bakal enjoy menikmatinya. Sesuatu yang belum sampai enjoy atau belum sampai kalian nikmati adalah sesuatu yang belum tercapai. Dalam arti kata belum tercapai bukan tujuannya, tapi prosesnya. Orang selalu mikir hasilnya, tapi prosesnya kurang diapresiasi. Jadi apresiasi untuk kalian semua yang sudah berani memulai. Oke, di sini udah dipesan, terus kita masih punya sekitar 13 menit lagi untuk sampai ke 1 jam. Jadi mungkin aku akan bahas tentang pesan ini lagi ya. Karena pesan atau hasil yang didapat oleh audiens atau penikmat karya kalian, istilahnya kayak orang yang kalian segmentasikan untuk menikmati karya kalian, itu adalah pilihan kalian sendiri gitu. Setiap orang kayaknya bukan kayaknya ya, pasti bisa berkarya. Setiap orang itu berkarya dengan caranya masing-masing. Dokter berkarya dengan caranya dia untuk menyembuhkan pasien, pelukis berkarya dengan menunjukkan karya lukisnya yang punya pesan untuk membuat orang terbuka pikirannya kepada orang lain. Kemudian ada anak farmasi yang menemukan obat mujarab untuk dokter menyembuhkan penyakit. Semuanya itu punya tujuannya sendiri, punya pesannya sendiri, berkaryanya sendiri, caranya masing-masing sendiri. Jadi stop untuk memblaming atau memframing setiap orang atau teknik tiap orang itu sama. Tiap orang tentu punya waktu yang berbeda, cara yang berbeda untuk membuat orang lain merasa berguna. Jadi kalian tujuannya konten creator ya buat merasa berguna buat orang lain kan. Kayak gitu sih, terlepas dapat uang, terlepas apapun itu bonus sebetulnya. Tapi cari uang juga penting karena emang untuk merawat hobi kita. Kalau kalian ngomongin konten kreator, aku rasa kalian semua konten kreator. Semua orang yang lahir pun konten kreator juga bakalan menjadi konten kreator pada bidangnya masing-masing. Kalau dicangkup pada aspek yang luas ya. Kalau didetailkan mungkin lebih ke arah profesi, ke job masing-masing. Tapi alhamdulillah saya merasa bersyukur karena hal-hal yang saya kerjakan tuh saya sudah sampai di proses menikmatinya. Entah sebulan dapat berapa itu sudah nggak jadi pikiran lagi. Tapi yang jadi pikiran adalah sebulan ini menghasilkan apa, atau bisa naik level sampai level berapa. Itu yang paling penting. Karena awal-awal benar-benar nggak tahu sama sekali, terus lama-lama juga mulai paham runtut caranya seperti apa. Itu di pola tadi. Jadi kalau diambil kesimpulan sih seperti itu. Kalau
Alerion? Alerio? Iya, oke. Eh, eh, ba- eh, 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 Gini, Gimana aku Mas? ulangi Pertanyaan dikit ya? ya. Suaraku masuk nggak? Masuk Mas, masuk. Soalnya ini ada apa di mute ini, tak pikir suaraku mati. Jadi sebelum kameraku face ya. Oh, iya. Yes, Mas. Wow, sebentar. Udah ya? Nge-face. Masih Mas. Ya kadang ada masalah kayak gini sih waktu presentasi juga. Mungkin karena kameranya eksternal ya. Soalnya kameranya ini salah salah update OS. Jadinya kamera webnya nggak bisa. Mungkin Eh, sembari aku benerin ini, eh, aku mau diskusi dulu sama moderator. Jadi gini, Alerio, mungkin presentasinya ada sampai di situ dulu. Terus nanti kalau ada yang mau ditanyakan lebih detail, aku suka yang lebih detail, man. Soalnya ini terkesan masih permukaan. Jadi kayaknya banyak orang yang sudah tahu. Atau mungkin aku tanya pendapat mereka aja ya. Kayak ya. kalian bisa menerimanya itu biasa saja atau ada yang lebih detail atau kalian baru tahu sekarang gitu. Ini di chat itu udah ada beberapa pertanyaan Mas. Apa dibacain aja Mas? Eh, Boleh sembari aku ngatur kamera ini. Oke. Ada pertanyaan dari Bella Fionita. Pertanyaannya itu bisa tunjukkan tidak karya terbaik Mas Arda apa dan apa ada teknik khusus minta ditunjukin karya terbaiknya Mas. Aku perlu tahu ini siapa yang bertanya. Oke, kamera suaranya Mbak Bella Fionita sama ya. Halo, Mbak Bella Fionita. Bella Fionita. Iya. Mana orangnya? Ya. Oh, Oh, nggak bisa on. nggak bisa on ini. Ya udah, ditunjukin Nah, aja ini Mas. oke. Ini aku mohon maaf juga kameranya ternyata lebih lambat ya. Gerakanku apa suaraku terkesan lambat ya. Agak Telat telat, maksudnya. latency. Nah, ya udah, yang penting kelihatan ya. Nggak apa Mas. Nggak apa-apa. Nggak apa. Oke, kalian masih lihat presentasi yang kutunjukkan ya? Masih Mas. Oke, sambil dilihat aja. Ini sampai mana? Nanti pertanyaannya ditampung semua ya, Alirio. Aku mau jawab satu-satu kalau sempat semua. Oke, siap Mas. Nah, kameranya off lagi nih. Oh, on lagi. Nah, tadi Bella tanya ya, karya terbaik dari saya pribadi itu apa yang saya rasa terbaik ya? Ini sebetulnya pertanyaan yang paling bagus, bukan paling bagus, karena emang pertama ya, pasti pertama ya rasanya paling bagus. Jadi kalian semisal kalau ditanya karya yang paling bagus menurut saya pribadi adalah semuanya. Kenapa saya bilang semuanya?
mungkin ada beberapa yang berkesan, tapi untuk karya yang paling bagus adalah semuanya. Pertama, kenapa saya bilang semuanya? Karena poin terpenting dari semua karya yang pernah kalian buat adalah kalian bangga membuatnya. Kalian merasa entah kalian karya pertama kalian jelek, ya otomatis ya kalian proses kalian dapat seperti sekarang kan dari karya yang lama. Jadi kalian harus apresiasi dulu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah momen yang kalian tangkap dari hal-hal itu paling berkesan banget. Sumpah paling berkesan banget. Ketika kalian pertama kali ngerekam, kalian ingat nggak? Ketika kalian pertama kali ngedesain, kalian ingat nggak? Ketika kalian pertama kali menjepret, kalian ingat nggak? Semua hal tentang yang kalian lakuin pertama itu mesti berbekas. Jadi nikmati itu. Dan kalau kalian pengen aku nunjukin karya yang paling berkesan itu mungkin ada di IG Editor Surabaya sih. Mungkin karena cara-cara aku mulai paham dengan video, foto, desain dan seni-seni visual itu dari belajar di perkuliahan. Jujur, SMA aku mungkin masih bisa ngelukis doang, ngelukis di media kanvas. Tapi dari seni-seni visual dan lain-lain aku dapat di perkuliahan. Dan karyanya itu ada di IG Editor Surabaya. Di apa namanya? Kalau nampilin di sini bisa nggak? Atau nggak usah ditampilin, Aryo? Terserah masnya aja, Mas. Tapi karena waktunya Iya. mau habis nanti biar dicek pesertanya masing-masing ya. Jadi mungkin teman-teman bisa cek IG-nya Editor Surabaya, itu banyak banget materi-materi bentuk pos-posannya Mas Arda yang insya Allah bermanfaat. Lanjut pertanyaan kedua, dari Diajeng Sekar Ayu Putri, referensi apa sih yang harus kita punyai supaya konten kita nggak gitu-gitu aja? Oke. Sebelumnya aku cut dulu ya, aku mau ngomongin yang Bella dulu sebentar aja. Jadi karya yang paling berkesan menurutku pada saat proses pembelajarannya bukan dari editannya, tapi dari prosesnya, yaitu video tugas kuliah. Kalian searching aja di IG Editor Surabaya, tugas kuliah gitu. Cari videonya, di situ ada klip-klip teman-teman saya yang kita sama-sama belajar waktu itu. Itu keren. Saya sendiri ngerasa baper waktu ngeditnya. Oke, lanjut lagi ke pertanyaannya siapa tadi, memaksimalkan apa? Dari Diajeng, itu referensi apa sih yang harus kita punyai supaya konten kita nggak gitu-gitu aja? Diajeng orangnya mana? Mbak Diajeng. Iya, Mas. Dengan saya Diajeng. Halo Diajeng, mungkin tanya background-nya sedikit ya, mungkin biar bisa ngepaskan sama karakternya. Diajeng ini kuliah fakultas apa? Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran, angkat MP. Iya, angkatan 19 barusan. Wah, adik tingkatku berarti. Iya, makanya aku tadi kaget. Iya. Memaksimalkan, aku mau dengar dari kamu sendiri. Tadi kamu tanya fokusnya ke arah memaksimalkan. Aku tadi tanya itu apa referensi kayak supaya konten tuh nggak gitu-gitu aja, yang kita harus punya tuh apa referensinya kayak gitu. Oke, jadi gini, balik lagi ke Diajeng ya. Diajeng ini punya forum yang seperti apa? Diajeng suka seperti apa? Semisal kalau ingin membuat konten video ya harus berteman, berkumpul ya sama orang-orang konten video juga, jadi bisa saling menanyakan pendapatnya. Terlepas dari itu juga, semisal pengen hal-hal yang referensi, mulai sekarang follow akun yang kalian suka, tempat kalian belajar dari mana. Semisal dulu sih Instagram kan platformnya itu apa namanya, pencarian itu jarang dipakai kan, tapi sekarang malah pencarian itu sering dicari. Pencarian itu ternyata konten-konten yang algoritmanya Instagram itu sendiri ya, tiap kali kalian buka konten video ini, foto ini, atau hal-hal ini, mesti muncul terus hal-hal itu di pencarian terus. Jadi diusahain kalau suka sesuatu, fokusnya ke arah itu, konten itu gitu. Kalau kalian ya buat cowok-cowok, kurangi konten yang tidak mendidik ya, fokus ke hal yang bikin kalian
belajar lagi gitu. Di Instagram ada kayak gitu. Jadi mulai sekarang Diajeng follow orang-orang yang benar-benar kamu suka karyanya, lihat pantengin karyanya mereka, kemudian coba bikin seperti yang mereka bikin. Entah terlepas dari audiensnya seperti apa, yang penting kamu suka dulu, kamu enjoy dulu. Oke, Jadi siap. referensi itu. Ya, siap-siap. Ya. Terus semangat ya. Oke, lanjut. Oke, dari Gede Satya, Kak mau tanya, cara biar konten yang kita buat itu nggak sama dengan konten lainnya yang serupa, itu bagaimana ya? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Gede, orangnya mana? Iya, Kak, saya di sini. Gede ini dari fakultas apa? Saya vokasi, Kak, teknik gigi. Oh, oke. Angkutan, angkatan? Kata 19. Oke. Langsung saja ya. Kontennya agar tidak serupa dengan konten yang lain ya, Gede. Iya, Kak, benar. Jadi, agar konten kita itu tidak serupa dengan konten yang lain, balik lagi ke model penulisan ya. Model penulisan tuh ke arah kepekaan kita. Berarti kalian harus menyisipkan sesuatu yang benar-benar kalian rasa personal gitu loh. Itu yang membuat beda konten kita dengan konten yang lain gitu. Semisal kalian itu ngerasa kayak aku itu pengen orang itu merasakan kesedihanku. Kalau kalian galau, kalian bingung daripada nangis-nangis atau apapun, mending tulis di karya, bukan tulis ya, tuangkan di karya seni. Jadi mulai nulis, mulai tulis semuanya yang kalian rasain, tulis semuanya. Aku ngerasa gini-gini, aku gini. Entah itu terlepas dari hal itu, kalian jadiin tuh karya seni gitu. Dan lanjut dengan kesimpulan yang pernah tadi aku bahas dengan Diajeng, kalian sesuaiin referensinya dengan apa yang kalian jadiin sebagai role model gitu. Kayak aku suka karyanya ini nih, jadi aku mau bikin kayak ini. Tapi karena kalian punya karakter sendiri dan kalian ngerasain feeling kalian sendiri dan kalian ingin berkarya dengan karya kalian sendiri, itu yang jadi kekuatan kalian, itu yang jadi fokus utama karena kalian punya feel untuk menuangkan itu, membuat karya yang sama dengan orang ini, tapi punya perasaan kita sendiri dan pesan sendiri. Kalau pesan kalian kuat, mesti berbeda dengan orang lain. Pasti itu berbeda kalau punya pesan yang kuat dan model penulisan atau perasaan kalian kuat juga. Mulai dulu aja, Gede. Oke, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Gede. Oke, Oke, Alerio. selanjutnya dari Risa Alan, Kak, bagaimana caranya tahu konten apa yang bakalan kita tulis? Yang kira-kira orang-orang juga bakalan suka. Jadi kayak menyesuaikan sama pasar gitu. Aku mau lebih detail dong, ada orangnya. Halo, Mbak Risa Iya, Alan. Kak. Oh, Risa. Halo? Risa Alan? Halo, Kak. Halo, Risa Alan? Iya. Gimana? Audio. Halo. Masih benerin headsetnya, Pak. Iya. Iya Kak, udah masuk. Ya, udah, suaranya terdengar. Bisa lebih detail lagi, Risa Alan, di pertanyaannya tadi? Itu gimana caranya kita bikin konten yang kita suka gitu loh Kak. Cara nemuin konten yang bisa benar-benar kita kembangin terus sampai kita bisa konsisten terus gitu Kak, maksudnya. Oke, terima kasih, Risa Alan. Iya Kak, sama-sama. Kalau yang saya tangkap sih,
konsisten ya. Jadi gimana sih cara bikin konten kalian yang kalian suka terus kalian konsisten? Sebetulnya ini perlu latihan terus ya, mulai dulu. Semuanya sama sih, mulai dulu. Terus kalau udah kalian mulai, kalian pasti berada di fase kalian itu bakal nyerah, kalian itu bakal bingung, kalian itu bakal udahlah apaan nih. Sama kayak kalian stand up comedy gitu. Terus kalian ngomong kayak ayam apa yang alay, ayam goyeng gitu. Terus habis itu udah selesai, kalian karena malu, kalian karena bingung, ya udah selesai. Padahal fase itu adalah fase belajar, mental kalian diuji pada waktu itu. Kalau kalian pengen konsisten, kalian pengen tahu apa yang kalian suka, sebetulnya kalau pribadi aku taunya apa yang aku suka ya dari aku lihat pencarian Instagramku, karena ada algoritmanya ya. Jadi pencarian Instagram tuh alhamdulillah sekarang udah ke arah video, foto. Jadi mulai dari kalian kalau lihat IG Editor Surabaya yang yang berbaur itu aku dapatnya karena timeline di IG ku yang seliweran ada seorang videografer yang nge-shoot proses pembuatan kopi lewat barista. Jadi ketika aku pengen model kayak gitu, aku nggak tahu shootnya kayak gimana gitu. Aku nggak tahu model shootnya itu lebih ke arah mana. Tapi karena aku punya mindset, terus aku punya feel-ku sendiri gitu, aku langsung rekam. Habis itu baru aku edit sendiri. Dan itu berbeda jauh dengan apa yang aku lihat. Tapi aku puas karena aku bisa nunjukin apa yang aku mau. Meskipun itu berbeda dengan yang aku lihat. Karya seni, karya digital, karya apapun itu, konten apapun itu, aku yakin tidak ada yang sama, satu pun nggak ada yang sama. Bahkan orang yang buat sekalipun mesti berbeda hasilnya ketika buat lagi. Mesti itu, karya seni itu mesti kayak gitu. Kemudian untuk konsisten dan apa yang kalian suka tadi, balik lagi kalian ketika udah mulai, mesti kalian langsung fokus sama hal yang kalian sukai aja. Kalau semisal ternyata pas kalian nemuin konten food naked gitu, kalian suka foto makanan ternyata, terus habis itu kok aku di galeriku banyak foto makanan ya, berarti kalian suka itu, jadiin aja konten terus. Lama-lama akan menarik orang yang suka juga, lama-lama akan menarik orang yang pembuat konten itu juga, lama-lama akan menarik beberapa orang atau jaringan teman-teman yang benar-benar suka hal itu gitu. Jadi ketika udah mulai itu udah setengah jalan, Begitu udah mulai, kalian nemu yang kalian suka, dapat kenali diri sendiri. Aku tunjukin aja ya materinya tadi. Mana materinya? Astaga. Aku presentasikan sekarang. Jendela. Nah, ke mindset ya berarti ya. Nah, mulai dulu, begitu mulai kenali diri sendiri, tahu yang disuka, terus tanyakan pendapat, karena kalian udah foto itu, video ini tuh, bikin konten itu, mengundang beberapa orang yang menikmati dan bisa membuat, terus habis itu saling bersenda gurau, be humble, bercanda bareng, terus habis itu bersama-sama buat target baru, entah terlepas dari kerja kelompok bareng atau sendiri, kemudian baru bisa sampai ke istiqomah atau konsisten. Kalau belum mulai dulu, mesti belum bisa konsisten. Mungkin itu aja, Risa. Kalau semisal ada pertanyaan yang lebih detail lagi, mungkin ada forum lagi, bisa diskusi. Oke. Terima kasih, Risa. Terus selanjutnya, Sylvia Devi. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita konsisten berkarya dan menghindari rasa nggak mood saat membuat konten? Silahkan dijawab, Mas. Orangnya mana? Halo, Mbak Sylvia Devi. Nggak moodnya gimana? Halo, Sylvia. Moodnya tuh kayak hari ini buat, terus besoknya tuh kayak males, mager gitu. Oh iya, sama berarti dengan yang dibahas tadi. Jadi, Sylvia, sama aku juga. Aku yang males tiap hari. Sumpah, jenuh banget rasanya. Tiap hari ngedit, tiap hari berhubungan dengan orang yang
apa yang kita nggak bisa guyon kayak di perusahaan, kayak orang-orang yang ini kamera aku nge-fix ya. Iya. Ya udah biarin dulu ya. Jadi karena kita mengalami kejenuhan itu mesti jadi mager, jadi males gitu. Kalau pribadi sih cara ngatasinya itu ya sering-sering apa diskusi dengan diri sendiri. Kalian bukan merenung ya, bukan ya merenung juga. Kalian lebih menghabiskan waktu me time. Kalian mesti pernah me time kan? Me time gitu. Sylvia me time kan enggak? Ya udah anggap aja me time ya. Jangan lupa me time. Me time, waktu sendiri. Kalian harus bikin. Kamu bikin me time sendiri enggak? Me time sendiri ya, mesti sendiri lah. Gimana sih? Jadi me time itu kalian bikin biar kalian itu jernih pikirannya. Biasanya sih olahraga, terus apa namanya, dengerin hal yang kayak suka sendiri, me time pokoknya. Jadi kalian di situ menghindari kejenuhan, terus habis itu kembali ke track lagi. Kalau menciptakan mood yang baik sih kayak gitu sih. Apa seperti itu Sylvia? Atau mungkin aku salah mentafsirkannya? Halo Mbak Sylvia. Ya, ya udah Mas, lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja. Terima kasih ya Sylvia. Oke, dari Muhammad Hilal Darmawan Bakti. Ini ada 2 pertanyaan dari Mas Hilal. Yang pertama, menurut saya, setiap orang itu butuh konten baru. Apakah kita harus tetap konsisten untuk bikin konten yang itu-itu saja atau bagaimana? Terima kasih. Nah, itu. Oke. Siapa tadi namanya? Muhammad Hilal. Mas Hilal. Halo Hilal. Ya, selamat malam teman saya sendiri. Baik, terima kasih Hilal pertanyaannya. Saya sangat mengapresiasinya. Orang kan punya, tadi saya ulangi lagi ya, bukan konsistensi ya. Tiap orang ingin konten yang baru dan kalian itu menyikapinya gimana? Entah kalian bikin konten baru atau tetap ke konten pribadi kalian sendiri. Seperti itu ya Hilal? Ya. Oke. Kalau pribadi sih, karena saya bekerja di freelance, berarti saya harus ikut apa yang dimau klien kan. Konten yang saya bikin juga konten yang dimau klien. Jadi untuk konten pribadi sendiri bahkan mungkin dibilang jarang banget. Nah, yang di IG Editor Surabaya ini rata-rata mulai konten pribadi dan konten yang dari klien itu saya blow up mungkin 2-3 bulan lagi. Jadi di Editor Surabaya itu belum semuanya. Kalau diomongin semuanya, banyak banget. Timeline yang sekarang di Editor Surabaya itu masih timeline tahun 2017-an lah, 17-18 lah. Belum sampai ke 2020. Jadi konten yang dibikin oleh klien itu belum blow up. Sama dengan pertanyaannya Hilal tadi, semua orang butuh konten baru kan? Iya, dan itu pasti. Jadi kalau aku bikin konten yang pengen aku sampaikan ke audiens dulu, aku selang-seling biasanya. Jadi kayak yang mau aku sampaikan itu aku up tanggal ini, terus yang dimau orang tanggal ini. Sebetulnya pemilihan timing yang tepat sih. Semisal kalian itu, ini kan lagi heboh-hebohnya masalah novel. Kalian harus peka terhadap apa yang lagi ngetrend sekarang gitu, terus dijadiin aja konten. Semisal lepas itu kontennya itu membahayakan atau enggak, itu kalian sendiri yang bisa nilai, kalian sendiri yang bisa blow up itu. Apapun kontennya, selama kalian itu punya kepekaan terhadap membaca situasi apa yang sedang terjadi sekarang, kemudian kalian tuangin itu dalam bentuk konten, aku rasa itu nggak membosankan sih. Karena yang menikmati bukan diri sendiri, tapi audiens baru. Karena setiap konten baru yang kalian buat, mesti menjaring audiens baru lagi. Jadi, teruslah buat konten yang berbeda, tapi
diselingi sama konten pribadi kalian agar orang tahu ciri khas kalian itu seperti apa gitu. Tahu ciri khasnya, orang-orang tahu, oh orang ini fokusnya kontennya ini. Cuman dia juga bisa bikin konten yang lain, tapi tetap balik ke dirinya sendiri. Karena karakter itu yang utama. Seperti itu mungkin, Hilal. Apa kurang jelas? Kalau semisal begini, kalau saya kan konten kreator pribadi, secara pribadi. Kalau semisal saya membuat konten humoris, lalu di kemudian hari saya membuat konten tentang edukasi gitu. Apakah itu gimana ya? Menurut pas gitu. Apakah gimana ya sih? Sesuai? Ya, apakah sesuai apa enggak sih? Kelihatannya di pandangan orang nanti itu seperti apa kalau melenceng dari humoris ke edukasi gitu loh. Ya, pertanyaan yang bagus sih. Hilal mesti juga lihat YouTube ya. Di YouTube full konten kreator semuanya ada di situ. Nah, mereka juga terlepas untuk membuat konten yang mereka kuasai dan mereka sukai juga, kalau mau terus eksis atau dikenal banyak orang ya harus bikin konten yang lagi booming, yang lagi ngetrend. Dan terlepas kamu dari awalnya itu lebih ke konsep sih, tapi pesan yang disampaikan sama. Semisal kalian mau kritik novel misalnya, ada yang pakai humoris, ada yang pakai edukasi, ada pakai apapun. Semuanya tetap mengarahkannya ke pesan yang sama kan. Jadi semisalnya Hilal fokusnya konten humor, terus tiba-tiba konten edukasi membahas tentang hal-hal ini, itu nggak masalah, tapi selipkan bumbu-bumbu humor di dalamnya, sedikit saja, yang benar-benar itu karakter kalian. Semisalnya kalau Rando kan, what's up people, itu ada, mesti dia kayak gitu, terus dijadiin lelucon kayak gitu ya nggak apa-apa. Istilahnya kayak semuanya yang ada itu, entah kontennya edukasi, humor, skripsi, apa konten skripsi. Jadi semua konten yang ada itu selalu selipkan karakter kalian. Jadi lebih personal. Orang lebih tahu kalian itu orang yang seperti apa gitu. Makanya kalau di orang itu yang dikenal itu kan dari karakternya. Kalau karakter kalian kuat, entah kontennya humoris, edukasi, rasanya tetap orang tahu itu kalian gitu. Tahu kalian, jadi konten kalian tetap dikenang terus kan. Tetap asik gitu kalau kalian orangnya asik kayak gitu. Bagaimana Hilal? Ya, bisa diterima. Oke. Iya, mulai dulu ya Hilal. Semuanya tetap harus mulai. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan kedua dari Mas Hilal juga. Di dalam dunia konten kreator apa ada copyright atau semacamnya? Tolong penjelasannya. Oke, terima kasih Hilal. Oke, ini pertanyaan bagus sih. Semua ada copyright-nya. Semua ada mekanisme royaltinya. Jadi hati-hati dalam berkonten ya. Kalau kalian menunjukkannya di platform besar seperti YouTube, Instagram, itu ada. Aku sering kena cekal di bagian Instagram sih, karena mungkin beberapa upload konten Instagram. Untuk konten, aku fokusnya lebih ke arah, untuk sekarang mungkin karena freelance ya yang berbayar. Tapi semisal aku rasa finansialku udah cukup, aku mau lanjut konten ke arah pribadi. Jadi konten yang aku buat suka-suka, kalau aku punya dananya. Tapi masih belum, karena fokusnya itu lebih ke arah mencari finansial yang pas dulu untuk hidup lah, baru konten yang aku suka gitu. Balik lagi ke arah copyright tadi, copyright itu ada, dan kalian itu bisa meminimalisir copyright itu dengan cara ketik di YouTube atau platform apapun yang tulisannya free royalty atau no copyright. Jadi misalnya lagu ya, kalian pengen big sound lagu yang keren, misalnya corporate gitu untuk perusahaan-perusahaan, tulis aja free royalty, copyright, corporate musik. Atau kalian pengen musiknya tuh trap musik atau beat hip hop gitu, kalian tulis aja free royalty, no copyright, trap musik,
beatbox, hip hop seperti kayak gitu. Jadi di Instagram, di YouTube ada itu. Terus kalian tinggal download, kalian edit sendiri. Kalau untuk urusan copyright itu sekarang lebih canggih. Jadi ada media enskripsinya, ada algoritmanya sendiri. Begitu kalian upload itu langsung ada disclaimer dari Instagram, YouTube atau platform yang kalian buat upload, kalian mencuri karyanya. Dan kalau di YouTube sendiri itu ada pelanggaran-pelanggaran. Kalau pelanggaran kita terkesan terlalu banyak, kita bisa dimonetizernya, kita nggak dapat AdSense, terus kita juga bisa diblok YouTube-nya. Jadi ada copyright. Kalau kalian pengen backsound gratis, ada di YouTube /audio library. Itu di IG ku ada, di IG Editor Surabaya materi itu ada di desain suara kalau nggak salah. Sound and suara gitu. Mungkin bisa lihat YouTube Instagram Editor Surabaya sendiri ya. Atau aku liatin aja ya, aku sharing gambar. Bentar. Coba berhenti presentasi. Terus slow layar. Alerio ini kelihatan? Belum, Mas. Sekarang kelihatan? Oh, sekarang udah. Dari tadi paling sering masalah cara bukan menemukan copyright ya, menemukan kemudahan dalam berkarya. Nah, kemudahan dalam berkarya itu ini. Ada internetnya. Nah, di dialog musik dan efek suara. Kelihatan ya, Alerio? Kelihatan, Mas. Hilal kelihatan? Iya, kelihatan. Nah, di sini itu ada ini, musik gratis. Musik gratis itu ada di sini, di YouTube /audio library. Atau aku bukain aja ya. Caranya tak kasih tutorial bentar aja. Nah, di sini tuh ada musik gratis itu kalian tinggal pilih genrenya apa, moodnya apa, alat musiknya apa, durasinya apa. Semisal kalian itu pengen ambient musik ya. Ambient musik ini hal-hal yang ada di background suara untuk menimbulkan kesan mistis, kesan senang, sedih, dan lain-lainnya. Kalau di play ini kedengaran nggak? Agak kecil sih kalau. Kedengaran nggak? Iya, kedengaran tapi kecil banget. Nah, kita ganti yang hip hop coba. Terus moodnya apa? Moodnya apa? Sedih misalnya. Karena kita sad boy. Dari sini kalian langsung bayangin gambar kalian apa, visual kalian apa, konten kalian apa. Nah, udah dapat gambaran kan dari situ. Terus kalau kalian udah dapat gambaran visual yang sesuai dengan mood atau musik itu, tinggal download deh sini. Kelihatan ya aku lagi gerakin kursor. Kelihatan, Mas, kelihatan. Oke, terus ini yang penting juga di efek suara. Nah, di efek suara ini kalian bisa milih, misalnya ya, kalian mau ngasih efek nutup pintu, berarti open close door lah, buka pintu lah, door, open door. Nah, di sini itu kenapa ada efek suara? Nah, itu di materi dialog musik dan efek suara itu ada penjelasannya. Kenapa sih harus ada kayak gini-gini? Kayak gini. Nggak dengar? Nah, kayak nutup pintu. Nah, itu sama kayak gitu. Kalau semisal balik lagi ke apa namanya? Ke suara, efek suara sama sih.
copyright-nya gratis kalau audio library. Itu untuk memaksimalkan kalian berkarya dengan no copyright. Kalau semisal mau yang copyright audio jungle, jadi beli di audio jungle. Untuk masalah copyright sangat ketat sekali, jadi diusahain aman-aman saja lah. Kalian kan capek berkarya, tiba-tiba di disclaimer sama orang kan juga nggak enak. Makanya platform YouTube sekarang lebih ke arah menyediakan yang gratis, biar mendukung para konten kreator untuk terus berkarya. Mungkin kayak gitu, Hilal. Ya Mas, terima kasih. Oke, Hilal, selamat berkarya. Terus semangat. Lanjut, Alerio. Oke, terima kasih ya, Mas Hilal. Ini dari Arti Wolayan, agak panjang pertanyaannya. Di zaman sekarang, tak singkat aja. Nah, jika dari sudut pandang desain, menurut Mas Arda, bagaimana menentukan UI dan UX ketika membuat sebuah aplikasi atau web yang bisa menarik orang untuk mengunjungi, ataupun sebagai user aplikasi, menjadi usernya gitu, Mas. Ini orangnya mana? Mau Mas Ardi. Tanya sedikit. Halo Mas Ardi. Ya Mas. Halo Ardi. Ya. Mahasiswa fakultas apa Ardi? Teknik informatika Mas. Oh, SI. Teknik informatika bukan, teknik informatika. Oh ya. Jadi lebih memaksimalkan audiens pada suatu platform gitu ya, membuat orang melihat konten kita gitu. Iya Mas. Nah, setahu saya ya, di YouTube, di Instagram itu ada. Jadi hari ini yang mengunjungi IG Editor Surabaya berapa itu ada, traffic namanya. Jadi semakin deras traffic kita di YouTube maupun Instagram, itu yang pengiklan itu mesti tertarik gitu. Jadi pengiklan itu lihat traffic kita, makanya selebgram, konten kreator itu pada digandrungi untuk endorse, karena traffic mereka itu padat, kenceng. Traffic itu dimaksudnya seperti ini. Jadi kalian nggak sadar kan, ternyata selama ini yang lagi usum, bukan lagi usum ya, yang lagi digaitkan, difokuskan, diusahakan, itu adalah bisnis basis data. Bisnis basis data ini dipraktekkan oleh semua platform, baik perusahaan startup, perusahaan pengiklan, maupun perusahaan pembuat aplikasi. Jadi semakin banyak data yang didapatkan dari klien, maka semakin besar kemungkinan mereka untuk bisa mengarahkan klien itu ke arah konten yang sesuai. Contohnya misalnya ya, kalian sering nggak lihat Gojek, lihat Grab, itu bisnis bisnis basis datanya diperkencang pada saat startup. Kayak kalian itu dipaksa untuk nulis nomor, nama, dan lain-lain, itu terus kasih paspor dan lain-lain, tanggal lahir dan lain-lain, itu mereka untuk bisnis datanya. Jadi kalian dari situ, kalian itu sering ngeklik di mana, sering buka apa, itu tahu. Misalnya di Twitter juga sering buka apa, sering ngeklik apa, itu tahu. Di Instagram juga, makanya sering muncul di pencarian, kayak gitu. Jadi ketika kalian punya perusahaan itu punya bisnis data, basis data kalian, maka akan semakin mudah untuk mengarahkan kalian ke arah konten yang lebih sesuai. Jadi kalau semisal ada nih konten kreator ini, dia tuh konten kreator olahraga misalnya. Nah, konten kreator olahraga ini dia itu punya audiens. Nah, audiensnya itu paling sering ngeklik postingan dia yang mana sih? Paling sering lihat postingan dia yang mana. Nah, si konten olahraga ini jadi tahu, oh, anak-anak ini ternyata suka konten olahraga sepak bola. Habis itu dia memaksimalkan konten itu. Kalau yang punya Instagram di sini yang menuliskan deskripsi Instagramnya kayak misalnya IG Editor Surabaya yang visual art itu ada nggak?
Kalau Ardi sendiri gimana? Bio mungkin ya maksudnya, bio. Iya, bukan bio itu apa? Fokus kalian dalam berkonten itu apa? Itu ada. Kalau visual art, terus ada yang binatang, ada yang film gitu. Nah, di situ Itu tak apa? jelasin fungsinya. Ya, Ardi gimana? Itu emosinya masih tadi apanya di dari desainnya, tampilannya, apa postingannya di Instagram atau gimana? Iya, yang itu, yang di Instagram. Jadi yang apa? Yang kalian ini konten kreator yang fokus pada bidang apa gitu. Nah, itu sebetulnya adalah mekanisme dari Instagram sendiri untuk mengarahkan audiens yang mengarahkan audiensnya Instagram ke arah konten kalian gitu. Yang suka visual art mesti mampirnya ke IG-nya ini, mesti dari Instagram sendiri punya algoritma seperti itu. Terus di IG Editor Surabaya sendiri langsung tak lihat tuh bisa yang lagi akses sekarang siapa, laki-laki atau perempuan berapa persen, hari-hari yang paling traffic jam berapa, kemudian konten yang paling sering dilihat orang itu yang mana. Dilihat itu bukan dalam arti kata di view loh ya, tapi benar-benar di, jadi kalau kamu nahan postinganku selama 10 detik itu termasuk hitungan. Nah, sekarang kan udah kayak gitu bisnis datanya, namanya basis data pelanggan, basis data customer yang diburu oleh perusahaan sekarang itu baik Gojek, pengiklan, pengguna aplikasi. Nah, untungnya pengguna aplikasi kan itu dia bikin aplikasi untuk mengumpulkan basis data, terus basis datanya dijual ke perusahaan-perusahaan pengiklan. Jadi tahu yang mana kliennya ini fungsinya apa. Jadi kalau bikin konten itu, habis kalian bikin konten, kalian lihat di apa namanya, insight namanya, di insight kalau Instagram, insight terus kalian lihat, oh konten ini yang paling diminati oleh orang. Jadi kalian fokusin ke konten itu gitu. Fokusin ke konten kalian itu gitu. Jadi kalian lebih bisa punya gambaran aku ke depannya mau ke arah mana. Sama kayak ngelanjutin apa pertanyaannya di Ajeng tadi. Kayak gitu sih Ardi. Oh, jadi untuk yang membangun apa data itu biasanya dipanggil list building itu mas. Mikrofonnya kurang jelas, aku kurang bisa dengar. Kayak untuk yang apa bisnis database tadi itu biasanya dipanggil list building itu ya. Saranku sih Ardi lebih ke bisnis data digital itu nggak usah dipikirin dulu, yang penting fokus berkarya dulu ke arah apa, misalnya arahin ke platform Instagram aja ya, Instagram, terus habis itu kamu bikin fokusnya ke arah mana, lewat apa, lewat konfirmasi Facebook kalau nggak salah, konfirmasi Facebook, terus habis itu pilih, terus nanti di situ kamu muncul insight di platformmu, kayak ini deh, kayak di sini ada nggak? Ini layarku kelihatan nggak, Lerian? Kelihatan, Mas. Tapi nggak muncul. Munculnya itu di HP. Di HP itu muncul. Di sini tuh ada insight. Nah, di insight tuh kamu bisa lihat. Jadi konten apa yang paling sering dilihat orang. Kayak dilihat orang itu bukan di view loh. Tapi bukan di like, bukan di view, bukan di komen. Tapi yang ditahan selama 5-10 detik gitu. Kayak ini. Misalnya buka ini. Set, tahan 5-10 detik. Ini udah masuk hitungan. Udah masuk. Terus begitu udah masuk hitungan, view-nya kelihatan. Ternyata konten yang paling sering dilihat orang adalah konten kayak gini, model penulisannya gini, terus visualnya seperti ini. Nah, di situ bisa tahu. Jadi basis data digitalnya customer tadi langsung terlihat. Ini gunanya untuk memaksimalkan kapasitas dari konten kreator sendiri. Makanya sekarang Instagram itu nyikat semuanya, Mas. Mulai dari story-nya Snapchat, terus platform IGTV itu dari ikut-ikut YouTube, terus habis itu basis datanya Facebook, terus habis itu kan Instagram dibeli Facebook juga, jadinya nyambung. Terus email sekarang, emailnya juga nyambung ke Google. Jadi kan semuanya, semua perusahaan itu, balik lagi, semua perusahaan itu jual beli basis data. Jadi untuk konten kreator lebih gampang sebetulnya, kalau semisal paham apa itu basis data. Semakin banyak kalian tahu data-data klien atau orang-orang yang sering visit kalian, IG kalian seperti apa, aku yakin kalian bisa langsung tahu fokus kalian bakal kemana bikin konten. Kayak gitu sih.
Bagaimana Ardi? Iya Mas, mungkin dari kesimpulannya desainnya juga mengikuti kontennya tuh lebih mengikuti dari orang yang suka lihat konten kita gitu. Ya, kesimpulannya mulai dulu, terus habis itu bikin platform bisnis untuk Instagram, terus habis itu upload kontenmu, terus kamu lihat nanti yang paling sering dilihat orang itu bagian mana, terus kamu fokuskan ke situ, terus kamu nikmati itu, kayak gitu sih mungkin Ardi. Iya Mas, terima kasih. Oke, sama-sama, senang bisa membantu. Aduh, lumayan pertanyaannya bagus sih. Ini Alerian terputus ya? Rehan. Keputus Mas. Terputus. Iya. Putu, dia, siapapun. Tak lanjutin aja Mas ya. Ya silahkan. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Mbak Vanessa Agdini. Menurut Mas Arda, kalau untuk pemula yang mau memulai usaha, fokus ke selling dulu atau branding dulu? Sorry, kurang jelas audionya. Siapa? Menurut Mas Arda, kalau untuk pemula, untuk memulai usaha, fokus ke selling dulu atau ke branding dulu? Oke. Siapa namanya Sheila? Vanessa Agdini. Fahnisa. Mana Fahnisa? Mbak Vanessa? Ya, halo Mas. Halo Vanessa. Dari fakultas apa? Dari Fakultas Vokasi. Iya ya. Jurusan? Administrasi perkantoran. Oke. Lebih ke selling dulu atau branding, ya? Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Saya akan coba menjelaskan. Kalau ada yang salah, mohon dikoreksi ya. Lebih ke arah selling dulu atau branding dulu. Kalau pribadi sih, tergantung kebutuhan sebetulnya. Kalau awal-awal saya mau mulai usaha freelance, memulai konten dan lain-lain untuk orang lain itu karena selling, karena kebutuhan untuk tambahan kuliah kan waktu itu. Dan dulu waktu itu nggak terlalu mengerti akan branding. Maksudnya branding dalam arti kata yang sebenarnya. Menurut saya ya branding itu emang benar-benar orang itu tahu kita bisa ngerjain ini gitu toh, sebatas itu. Tapi kelamaan saya mulai paham, ternyata yang paling penting itu bukan selling, tapi branding. Awal-awal saya mikir selling karena emang selling itu dapat uang langsung cair lah, langsung ngerjain apa yang dibuat orang, terus habis itu yang diinginkan orang terus kita buat dapat duit. Itu pertama selling. Tapi lama-kelamaan ternyata lebih mengarah ke branding. Makanya IG Editor Surabaya ini mulai tak blow up lagi. Kerjaan-kerjaan dari beberapa tahun belakangan itu mulai tak upkan lagi karena emang mikir ke arah branding ternyata lebih bagus. Bukan lebih bagus daripada selling. Bukan lebih bagus sih, lebih tepatnya lebih baik. Kenapa kok branding lebih baik? Kalian itu mau dikenal orang itu seperti apa sih? Pribadi seperti apa atau orang seperti apa gitu. Itu kan branding. Branding itu terlepas dari individu itu sendiri atau kelompok atau perusahaan atau hal-hal yang lain. Istilahnya kita udah berpendapat orang itu kayak gimana, itu udah nge-branding dia. Nge-branding itu kan memperkenalkan orang ini kepada orang lain gitu. Atau ya seperti itulah, mungkin koreksi ya kalau salah mengucapkan. Jadi menurut saya branding itu lebih penting karena kalian itu inginkan image kalian bagus gitu. Istilahnya model pemasaran yang kalian nggak perlu usaha lagi adalah model pemasaran yang orang lain ikut tanpa sengaja ikut memasarkan gitu. Semisal kalian syuting wedding bagus ini, terus habis itu orang lain yang temennya itu menikah yang pernah kita jadiin klien mesti merekomendasikan kita kan. Itulah gunanya branding. Jadi pertama kan mikirnya selling, dapat uang, udah buy. Ternyata lupa akan manajemen klien yang baik gitu. Ketika kita udah manajemen klien yang baik dengan branding itu tadi,
mesti klien juga akan merekomendasikannya ke klien yang lain kan. Jadi branding dulu, image yang bagus dulu, kemudian kalau sudah image yang bagus, mungkin mikir ke selling dulu. Itu kalau kalian itu punya jangka waktu yang lama untuk tahan untuk tidak profit dulu, maksud tidak profit terlalu besar dulu, itu mesti branding. Perusahaan startup itu kan halo, kenapa? Oh, ternyata hanya bercanda. Yaudah. Lanjut lagi, branding dulu, karena kalian fokusnya kan ke arah, kalau branding, kalian milih branding, fokusnya kalian itu tahan untuk tidak profit dulu untuk sementara waktu. Dalam arti kata, kalian benar-benar bikin apa yang mencari basis data dulu. Cari basis data dulu, terus habis itu benar-benar bikin hal yang menyenangkan ke klien gitu. Nah itu kalau udah dapat kenalan, udah dikenal baik, image-nya baik, uang belakangan itu ngikutin. Tapi kalau kalian fokusnya ke selling, berarti kalian lebih mengutamain profit terlebih dahulu. Dan itu pun jadinya kerjanya lebih berat karena menstabilkan selling itu susah. Dan lebih enak branding karena orang lain memperkenalkan kita ke orang lain lagi tanpa kita harus memperkenalkannya terlebih dahulu kan. Jadi kayak perusahaan startup Gojek, kayak Ruang Guru, kalian sering kan lihat iklan-iklan mereka di awal-awal, terus lama-lama iklan mereka hilang karena udah sampai di proses nge-branding itu sendiri gitu. Itu perusahaan startup. Sama kayak apa lagi yang nge-branding terus iklannya hilang. Bukalapak juga iklannya langsung ya hilang karena emang udah sampai di proses dapat basis datanya klien, orang kliennya suka apa, bla bla bla, udah dapat brandingnya dan mereka sekarang mendulang hasilnya karena fokus pada tidak profit malah ngeluarin banyak biaya untuk branding. Oke, itu untuk Vanessa, ada yang ditambahkan? Ya udah cukup. Ya, maaf ya. Ada lagi. Pertanyaan dari Mas Ardi lagi. Untuk posting di Instagram, mana yang penting Mas? Kuantitas atau kualitas konten? Silahkan Mas. Kalau aku sih lebih ke pribadinya sih. Kalau kalian model belajarnya, metode belajarnya tadi adalah dengan cara slow learning. Artinya slow learning kan kalian itu pahamnya lama gitu. Berarti kalian kuantitas dulu, banyakin kuantitas, terus habis itu kalian lihatin mana yang benar-benar disukai orang, mana yang benar-benar nggak disukai orang. Itu, kalau kalian model belajarnya ambisius dan pengen semuanya itu tertata rapi, tapi kalian belajarnya pengennya bukan cepet-cepet ya, kayak satu kali dayung semua pulau terlampaui itu, kalian bikin ke kualitas. Nah, kalau ke kualitas kalian belajarnya lebih ke arah belajar dulu baru upload, belajar dulu baru upload. Gitu. Tapi kalau kalian ke kualitas, ke kuantitas, kalian langsung upload aja semuanya, entah itu jelek, entah itu bagus, dilihat orang langsung kalian upload. Kalau Ardi orangnya lebih slow learner tapi pengen lebih cepet tahu ya ke kuantitas. Tapi kalau Ardi orangnya ambisius dan pengen langsung terlihat image-nya bagus di awal, ya kualitas dengan cara belajar dulu sebelum di-upload. Kalau pribadi saya lebih ke arah kuantitas sih. Jadi upload aja wis ra ngurus api elek. Sing penting aku dapat data kalian sukanya yang mana. Terus kenapa konten ini jelek itu alasannya apa, itu ada di insight itu kelihatan semua. Jadi beralihlah ke akun bisnis itu untuk konten kreator, untuk Instagram ya. Belajar Instagram dulu baru YouTube lah kalau mau konten kreator yang lebih besar. Aku juga belajar. Udah gitu dulu, mungkin Alerio balik lagi. Oke, terima kasih Mas Ardi. Untuk semuanya ada pertanyaan lagi apa enggak? Dari pesertanya bisa drop di itu Mas Ardi. Silakan Mas.
Aku kemarin pernah itu mas, apa posting ya? Ada berapa ya? Banyak lah, beberapa, nggak sampai 10 mungkin. Tapi ada salah satu konten di Instagram itu yang paling ramai mas. Jadi misal postingnya sudah sebulan yang lalu, tapi sampai sekarang tuh masih ada yang like gitu misalnya, ada yang komen itu gimana ya? Kenapa? Dan aku pun nyoba pattern itu lagi, aku coba lagi itu nggak bisa. Oke, 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 paham poinnya. Jadi kenapa postingan yang lama itu terblow up lagi, sedangkan waktu kita juga bikin ternyata audiens yang kita harapkan tidak melihat postingan kita, itu bisa jadi karena hashtag ya. Hashtag kita itu digandrungi oleh beberapa, istilahnya pas muncul di recent itu kan waktu kalian ngetik hashtag terus ada top, ada recent. Nah, top itu kalian muncul di top, terus otomatis orang yang ngeklik hashtag itu muncul postingan kalian yang udah lalu-lalu karena berada di top gitu. Kalau kalian kontennya nggak berada di top, hashtagnya nggak berada di top, ya berarti nggak diklik sama orang yang baru ngeklik hashtag itu dan nyari referensi di top. Bisa juga karena konten kalian itu ada nyambung dengan kondisi sekarang gitu. Semisal kalau kondisi sekarang lagi gini, konten kalian dulu juga bikin kayak gini gitu. Jadi pas orang nyari gitu, langsung muncul di pencarian top itu ya konten kalian dari hashtag yang kalian pasang gitu. Untuk penempatan hashtag sendiri sih nggak terlalu pengaruh menurut saya. Hashtag yang paling pengaruh mungkin lebih ke hashtag yang menampilkan orang udah tahu kalau itu hashtag pribadi kalian gitu loh. Jadi semisal kalian bikin series konten kepanjangan konten kalian yang bagian ini orang mesti ngikutin juga kok karena kalian juga punya karakter sendiri. Jadi kalau untuk urusan mindset lebih ke tadi Ardi, fokus mulai dulu terus bikin kuantitas yang banyak dulu, lihat basis data yang digandrungi yang diminati yang mana dulu. Terus habis itu blow up model kayak gitu juga, lihat responnya lagi. Habis itu kalau pengen memunculkan hal ini di kemudian hari lagi, biar hal ini blow up lagi, adain hashtag yang sama. Terus habis itu referensikan ke teman-teman terdekat. Mungkin saran terbaik dari saya kayak gitu sih. Udah pernah tak praktekkan dan alhamdulillah adalah waktu walaupun 1-2 orang. Oke, Alerio, Rehan. Oke. Terima kasih Mas Ardi. Apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman semua? Oke. Kayaknya nggak ada ya Mas ya? Iya. Sedikit tambahan dulu mungkin aku. Oke, silahkan Mas Ardi. Tambahannya bukan kalau untuk mindset, untuk ngomong-ngomong kayak gini gampang banget lah ya. Maksudnya kayak hal-hal kayak gini pun kalian itu kalau nyangkruk, kalian ngongkrong itu mesti pembahasannya ya rata-rata kayak gini. Cuman kalau di lain kesempatan ada forum lagi yang benar-benar bahas detail kayak konten kreator, medianya misalnya CorelDRAW, medianya Photoshop, medianya AI, medianya Premiere, medianya DaVinci, medianya Final Cut Pro, bolehlah kalian tanyakan yang lebih detail karena mungkin itu yang terjadi jadi pertanyaan untuk memulai kan. Kalian pengen memulai tapi nggak bisa ngelakuin ini itu gitu. Ya maksimalkan apa yang kalian punya berarti sebelum sampai ke posisi itu. Selalu maksimalkan apa yang kalian punya, bersyukur dengan apa yang ada. Jadi kalian itu kayak gini, kalian nggak bakal dikasih sesuatu kalau kalian itu belum maksimal untuk dapat sesuatu itu. Istilahnya kalau kalian itu udah ngerasa kalian pantas untuk mendapatkan sesuatu ini dengan cara bersyukur, mengoptimalisasi apa yang dipunya sekarang, kalian pasti dapat itu pada waktunya. Mungkin itu pesan-pesannya. Selebihnya saya kembalikan ke moderator dan kalau semisal ada salah pengucapan saya mohon maaf. Ketemu lagi di lain kesempatan mungkin, dan kalau ada hal yang perlu ditanyakan nggak usah khawatir untuk
tanya, nggak usah bingung untuk atau malu untuk bertanya, tinggal klik aja bit.ly di bio-nya Editor Surabaya, itu langsung nyambung ke WA aku, nanti langsung tak bales. Ya walaupun pertanyaannya aneh-aneh, tapi insya Allah tak bales. Tapi jangan aneh-aneh ya, yang biasa saja lah, yang seputar visual aja lah. Oke, saya kembalikan ke Alerio. Oke, terima kasih atas presentasinya yang luar biasa, Mas Arda. Ya, terima kasih, kalian keren. Ya, terima kasih juga buat pesertanya udah mengikuti acaranya dari awal sampai akhir, dan pertanyaannya keren banget. Oke. Terakhir aku coba simpulin ya Mas dari webinar ini. Mohon kalau ada yang salah dibenerin ya. Jadi content creator itu intinya tekun, butuh ketekunan untuk menjadi hal apa, content creator itu menjadi sebuah kebiasaan, sampai nanti kita cita-cita apa, punya goals apa, itu ciptanya dari habitnya itu, dari ketekunan itu, sehingga bisa sukses. Intinya adalah konsisten. Benar nggak Mas? Ya, benar sekali Alerio. Saya tambahkan sedikit, ketekunan yang Alerio bilang tadi itu adalah poin utama sih, poin penting. Tapi ketekunan yang baik adalah ketekunan sampai kalian menikmatinya. Kalau ketekunan tapi kalian belum menikmatinya, belum sampai pada level ketekunan yang sebenarnya. Jadi kuncinya enjoy. Oke, sampai benar-benar konsisten yang enjoy gitu. Jadi nggak jenuh lah. Jadi kayak buat konten tuh kayak jadi bagian dari hidup gitu ya. Kalau nggak buat konten tuh nggak hidup kayaknya gitu. Ya, sama kayak bernafas, kayak nggak bernafas nggak hidup. Tapi bikin konten-konten yang mendidik lah ya. Jangan sampai bikin konten yang aneh-aneh kayak tadi, tutorial cara bernafas gitu, atau unboxing adik. Oke, Mas. Thank you banget. Kayaknya udah cukup 2 jam webinar kali ini. Terima kasih buat Mas Arda atas waktunya, atas kesempatannya, sharing-sharing ilmunya. Mungkin kita bisa ketemu dengan waktu. Terima kasih buat Mas Arda. Juga terima kasih buat para peserta pada malam hari ini. Thank you banget. Kehadiran kalian tuh menjadi semangat buat kita semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat, bisa menjadi motivasi, menjadi titik poin kembali bangkit lagi untuk kita yang misalnya buat konten, atau yang memulai buat konten bisa lebih bagus lagi. Oke, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Selamat malam.